Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferlinda Yunistiawati dari D4 Sistem Informasi Geografis dengan NIM 204641127SW18446. Di sini saya akan mempresentasikan tentang praktikum Sains Data Geospasial lanjut, yaitu dengan judul acara Leader Classification berbasis Deep Learning untuk rekonstruksi 3 dimensi. Nah, untuk yang pertama kita harus mendownload bahan terlebih dahulu, kemudian kita membuat project baru dalam ArcGIS Pro. Nah, dalam ArcGIS Pro di sini kita membuat create a new project dengan nama Powerline Classification WDL. Kemudian ketika membuat projectnya itu menggunakan local scan, kemudian untuk create a new folder for this projectnya di uncheck. Nah, untuk setelah pembuatan proyeknya telah berhasil, maka kita akan membuka katalog. Nah, katalog di sini terdapat pada acara 11 terdapat import log, yaitu berasal dari proyek yang telah dibuat. Kemudian ada Powerline Classification WDL.gdb, kemudian Powerline Classification WDL.tbx. Nah, ini merupakan dari pembuatan dari proyek baru tadi. Kemudian untuk result, kemudian small data dan test data ini merupakan data yang akan kita olah. Kemudian kita akan mengolah yang pertama berupa small data. Nah, small data di sini terdapat JLAS, kemudian terdapat GDB berupa boundaries. Nah, kita akan melakukan proses dari train small.lasd, kemudian diklik kanan dan kita memilih properties. Nah, dalam properties kita memilih statistik. Nah, dalam statistik di sini menampilkan classification code, kemudian ada atribut dan return, kemudian ada classification flag. Nah, dalam statistik di sini kita akan melakukan update. Kemudian setelah selesai, maka kita klik kanan lagi, kemudian add to current map. Nah, kemudian akan menampilkan tampilan kurang lebih seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan dari transmol.lasd. Kemudian kita akan melakukan visualisasi 3 dimensi dari transmol.lasd kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan melakukan klasifikasi yaitu menggunakan appearance, kemudian memilih tipologi, kemudian memilih kelas. Nah, untuk kelas di sini kita akan memilih classification, kemudian menghasilkan kurang lebih tampilan seperti ini. Nah, untuk tahapan yang pertama kita akan melakukan analisis. Nah, analisis ini menggunakan tools, kemudian kita memilih geoprocessing prepare point. Nah, di sini kita menggunakan prepare point call training data. Nah, apa aja yang diisikan? Yaitu berupa input point code-nya berupa train small LSD, kemudian training boundary feature-nya berupa BND file 1 small, kemudian untuk validation point code-nya berupa file small LSD, dan untuk validation boundary feature-nya berupa BND file small. Nah, selain itu kita juga mengisikan block size 82 feet, kemudian untuk bullet point limitnya 8192, kemudian dilakukan run. Nah, ketika run telah berhasil, maka akan menghasilkan atau terdapat completed. Nah, di sini kita menghasilkan training data small pctd. Nah, ini merupakan dari training yang sudah dilakukan. Nah, ini menghasilkan dua folder yaitu berupa train dan file. Nah, train di sini berisi ada folder 0 yang berisi data-data, kemudian ada block point konhistogram dari train. Kurang lebih histogramnya seperti ini. Kemudian terdapat list tabel dengan jenis H5 file, kemudian terdapat statistik dengan JSON file. Kemudian untuk filenya kurang lebih juga sama, terdapat histogram juga. Kemudian terdapat tadi statistik JSON dan list tabel. Nah, setelah itu kita akan melakukan train point menggunakan train point called classification model. Nah, train point ini kita yang diisikan yaitu berupa atribut selection-nya berupa intensity, kemudian output model location-nya result, kemudian output modelnya namanya power line,
Kemudian classification model small data, minimum point per booknya 2000. Nah, untuk manage classesnya kita class remapping, current classnya 14, kemudian remapped classnya 14, kemudian ordernya 1. Nah, kita juga mengatur dalam class description. Nah, kita mengatur juga dalam training parameter. Nah, training parameter di sini model selection kriterianya recall, kemudian maksimum number of epoch-nya 2, kemudian iteration-nya per epoch-nya 100, dan batch size-nya 2, kemudian dilakukan run. Nah, ketika run sudah berhasil, maka akan menghasilkan folder berupa training data small.pctd berupa powerline classification model small data yang berada di result. Nah, ini merupakan hasil dari train point code classification model yang telah dilakukan. Nah, apa aja yang dihasilkan berupa model karakteristik, kemudian ada DLPK file, kemudian ada EMD file, PTH file, dan model metric.html. Nah, model metric.html di sini terdapat point CNN, kemudian ada backbone, kemudian ada running rate, kemudian terdapat training and validation loss. Nah, loss merupakan grafik Y, kemudian batch prosesnya merupakan X. Kemudian analysis of the modelnya menghasilkan akurasi mendekati 1. Seperti itu. Kemudian untuk control atau prediction displaying random sample 2000 poinnya kurang lebih ditampilkan seperti ini. Nah, kemudian terdapat model karakteristik, ada lessgraph.png-nya. Ini merupakan histogram dari train dan validation, kemudian terdapat source result yang merupakan model dari rekonstruksi tadi. Nah, kurang lebih tadi tampilannya seperti ini. Kemudian kita akan lanjut untuk proses yang selanjutnya, yaitu kita akan lanjut untuk membuat powerline classification model small data menggunakan Excel, yaitu kita mengambil datanya tadi berupa epoch, class code, kemudian precision, kemudian recall, dan F1 score. Nah, ini diperoleh dari ini, train fault code classification yang ada pada message. Kemudian di save. Nah, kemudian dilakukan add to new, kemudian local scan. Nah, akan tertampil kurang lebih test.lasd. Kemudian kita akan melakukan classify point CL menggunakan classify point code using training model. Nah, ini apa aja yang dibutuhkan, yaitu target point code-nya berupa test LASD, kemudian processing boundary-nya BND test, kemudian untuk target klasifikasinya 14W konduktor, dan untuk exiting class code handling-nya edit all point. Kemudian di run dan akan menghasilkan tampilan seperti ini. Nah, tadi itu merupakan hasil dari checkpoint. Nah, checkpoint ini merupakan Excel yang dihasilkan tadi. Kemudian terdapat more large data juga. Kemudian terdapat parameter JPG dan proses JPG. Kita akan lihat tampilan pada ArcGIS Pro-nya. Nah, untuk tampilan 3D-nya tadi kurang lebih seperti ini yang sudah dilakukan classification. Untuk scan satunya kombinasi dengan bin file smart sehingga menjadi tampilan seperti ini. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.